kelihatannya Jokowi mulai panik ini, dia juga bisa jadi sasaran. Jadi kita mau atur bahwa yang mesti disasar adalah Ibu Mega tuh, karena Jokowi paling kesel pada Ibu Mega. Tetapi penyidikan oleh reserse KPK ini tidak boleh diintervensi oleh komisaris atau oleh komisioner KPK, termasuk oleh ketuanya tuh. Karena itu aturan. Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan kami, saya Semun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kelihatannya benar dugaan Ibu Megawati bahwa PDIP itu sedang ditarget. Tapi kalau Ibu Megawati kan menilai bahwa jangan-jangan dia yang ditarget untuk kasus Hasto. Kenapa saya sebut begitu? Sekarang ini ada kasus baru lagi nih yang dibuka selain kasus Hasto di sana, di mana di waktu kasus Harun Masiku. Ini kasus berkaitan dengan bansos COVID. Waktu itu dan pernah yang sudah jadi tersangka dan kemudian jadi divonis bersalah kan Mensos Juliari Batubara. Tapi pada waktu itu ada 3 nama yang disebut sebenarnya. Herman Heri, anggota ketua komisi 3, dan kemudian Ihsan Yunus, ini ketua komisi 8 pada waktu itu. Ditambah 1 orang lagi namanya Madan Bansos. Ini investigasi Tempo waktu itu. Nah, ditambah dengan kasus Mbak Ita yang kemarin kita bahas yang Semarang juga. Ya wajar kalau sekarang orang lihat benar-benar dibidik dong oleh KPK ya, PDIP ini. Apa kira-kira yang latar belakanginya itu gitu? Oke, kita lihat dulu nih. Memang Mega mendeteksi dia dibidik dan dikepung dengan intimidasi. Sebenarnya kan intimidasi. Ya. Inilah segitulah. Tapi Mega tahu, Mega punya semacam insting bahwa iya ini sama aja waktu gua PDIP juga dibidik oleh Orde Baru tuh dan menghasilkan perubahan politik melalui peristiwa 27 Juli kan. Jadi Mega paham insting itu. Tetapi saya lebih tertarik untuk fokus pada semacam energi baru dari KPK itu, sehingga mau mencari mereka-mereka yang masih bersembunyi itu, soal Harun Masiku, soal Herman Heri segala macam. Jadi kita lihat sebetulnya sejak Pak Firly berstatus sebagai dibatalkan fungsi dia di KPK, lalu seolah-olah KPK itu mengalami vacuum of power kan. Tetap kita mesti lihat ini yang kita sebut reserse KPK. Ini kan orang-orang independen sebetulnya kan. Ya, betul. Bahkan di dalam aturan seluruh aktivitas penyelidikan dan penyidikan oleh reserse KPK ini tidak boleh diintervensi oleh komisaris atau oleh komisioner KPK, termasuk oleh ketuanya tuh. Karena itu aturan dasar bahkan di seluruh dunia bahwa reserse itu independen. Dia yang nentuin kasusnya kapan, apa yang mesti dilakukan. Dia hanya boleh melapor, tapi dia nggak boleh memberitahu tuh aktivitas rutin dia atau aktivitas detail dia tuh. Jadi saya menganggap ini agen-agen di KPK ini yang jadi penyidik ini berupaya memanfaatkan vacuum of power di KPK. Jadi dia merasa, kalangan penyidik merasa kami lebih lega sekarang karena nggak ada bos di atasnya kan, yang perintah-perintah mereka tuh kan. Demikian juga kedudukan mereka melihat juga ya Jokowi juga kan nggak mungkin lagi pakai kekuasaannya sehabis-habisnya seperti dulu untuk mengarahkan arah penyelidikan dan penyidikan berdasarkan prinsip favoritisme, tebang pilih segala macam. Jadi ada semacam relatif independensi atau keadaan otonom dari reserse di KPK. Bukan KPK-nya yang otonom ya, reserse KPK yang memungkinkan mereka mungkin ingin semacam tukar tambah dosa tuh. Kalau dulu mereka tunduk terus pada perintah atasan, sekarang mereka bilang kami yang menentukan siapa yang mesti ditangkap, siapa yang mesti disidik kan. Jadi itu berita bagus tuh. Ya, berita buruknya PDIP memang kasusnya agak banyak tuh. Tapi saya kira juga kalau kita lanjutkan logika ini, kalau otonomi dan independensi dari penyidik KPK ini dilakukan secara maksimal, itu pasti tibanya juga ke anak-anak presiden, tibanya pada Jokowi kan mesti begitu kan. Jadi kelihatannya sejarah sedang mengarahkan keadilan itu ke pusat-pusat kekuasaan melalui kasus-kasus yang tadi ya memang ada isu ada kasus di Semarang dan di situ adalah wilayah operasinya PDIP, karena itu PDIP mesti dilemahkan supaya Kaisang dapat nilai tambah di situ. Tapi kita mau lihat justru mendorong reserse penyidik KPK ini untuk menghajar semua itu. Madam Bansos ada apa di situ tuh, perintah siapa itu, karena dianggap itu dilindungi Megawati, padahal Menteri Sosial pada waktu itu adalah
aparatnya Jokowi atau bawahannya presiden kan, semua itu yang kita ingin dibuka kasus itu dengan membackup para penyidik KPK ini untuk bertindak otonom dan bertindak imparsial. Ya, nah, memang benar seperti yang dikatakan tadi, kasus-kasus ini kalau dibuka itu sama seperti membuka kotak Pandora kan, jadinya itu bisa kemana-mana itu dampaknya itu. Ya mungkin bukan sekedar kotak Pandora yang dibuka, tapi kotak suara di 2004 kemarin. Oh gitu ya. Manipulasi. Jadi, jadi sekaligus kita ingatkan bahwa ada energi keadilan baru tuh yang ditemukan tuh, lepas dari bahwa Ibu Mega merasa terintimidasi, tetapi juga kelihatannya Jokowi mulai panik ini, dia juga bisa jadi sasaran. Jadi kita mau uji seberapa kuat energi dari penyidik KPK berhadapan dengan simbol-simbol tersamar yang masih dimiliki oleh Jokowi. Kan Jokowi tetap berupaya untuk atur bahwa yang mesti disasar adalah Ibu Mega tuh, karena Jokowi paling kesel pada Ibu Mega. Tetapi penyidik KPK juga merasa, oh iya, tapi pada waktu itu presiden kan Anda, Pak Jokowi. Jadi satu waktu ini bisa betul-betul tiba pada Jokowi penyidikan itu. Hal yang dimungkinkan karena ini transisi, dalam keadaan transisi, vacuum of power, anything goes, apapun bisa terjadi. Ya. Transisinya ini bukan hanya transisi pada pemerintahan Bung Rocky, tapi transisi juga pada para petinggi KPK kan, komisioner ini kan setelah diperpanjang satu tahun kan, mereka Desembernya juga akan habis. Dan ini sekarang sudah mulai proses seleksi lagi kan. Jadi saya kira ada dua orang yang akan kembali maju sebagai capim, yakni Nurul Gufron dan Suhanis Tanak, tapi yang lain-lain akan segera pensiun. Jadi saya kira fokus mereka juga bagaimana lebih, kalau ada misalnya kotoran-kotoran mereka harus bersihkan gitu, ketimbang mencari mengawasi anak buahnya para penyidik KPK itu gitu. Iya, jelas itu ada beban pada mereka yang akan pensiun nanti itu. Jadi cuci gudang itu penting. Bayangin misalnya kalau ketua KPK adalah saudara Sudirman Said. Nah, saya justru menyebut nama itu karena saya suka kalau ketua KPK. Bisa dipilih itu gara-gara ada sebut loh. Kan perubahan ideologi di KPK itu akan kita uji pada integritas seseorang tuh yang terbaca tuh. Tentu ada banyak yang melamar di situ, ada berapa? Ada 500 orang ada di situ. Lebih, ya. Tetapi nama yang sudah bisa diucapkan adalah, saya sebut aja karena saya kenal Sudirman Said, bahwa di belakangnya ada soal-soal lain enggak, saya cuma mau lihat bagian dari karakter dia yang saya kenal itu. Itu artinya mereka yang sekarang akan tidak diperpanjang lagi atau selesai masa tugasnya di era ini, mereka ingin titipkan sesuatu supaya ketua KPK berikutnya itu meneruskan proses investigasi yang sedang mereka lakukan hari ini kan. Jadi ini juga teman-teman yang bagus yang masih tersisa di KPK berupaya untuk membersihkan diri mereka sendiri, karena nanti akan dianggap bahwa ini reserse penyidik di era Jokowi. Iya, tapi bagi mereka oke, justru di era Jokowi kami juga ingin masuk sampai ke dalam wilayah yang tadinya abu-abu, yaitu kepentingan Jokowi untuk kepentingan Jokowi yang terbaca hendak memanfaatkan KPK. Jadi kelihatannya seseorang yang sedang turun kekuasaannya justru bakal diincar. Itu yang kita sebut sebagai fenomena lemdak ini, bebek lumpuh ini pasti akan diincar juga oleh predator yang lain kan. Tetapi dalam politik kita tahu bahwa begitu terjadi pergantian kekuasaan, maka banyak yang sibuk berbenah, yaitu cuci gudang itu dari kasus-kasus yang masih jadi pekerjaan rumah mereka atau tunggakan kasus dari KPK.